Welcome to Showbiz Corner bersama saya Reza Helmi. Setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19, Juni 2022, Isyana Sarasvati siap melangsungkan tur dan konser dari albumnya Lexicon. Seperti apa persiapan dan bakal ada apa saja kejutan di konsernya nanti? Langsung saja kita sapa Isyana Sarasvati. Hai, Isyana apa kabar? Apa kabar? Kita udah lama banget ya nggak ketemu ya? 7 tahun yang lalu 7 kita bertemu. tahun, terakhir waktu itu masih ngomongin soal explore. Iya. Tapi kita akan membahas soal Lexicon dan juga persisnya adalah Lexiconsert nanti gitu Betul ya. sekali. Persiapannya seperti apa sih sejauh ini? Persiapannya paling besar sebenarnya mental ya. Karena sudah 2 tahun lebih tidak bertemu langsung dengan penonton. Dan emang Lexicon itu kan sebenarnya keluarnya albumnya 2019 akhir. Betul. Ingin sekali waktu itu kita langsung bawakan tur ke beberapa kota di tahun 2020 awal tuh. Namun terjadilah pandemi, jadi semuanya itu harus tertunda. Dan ya alhamdulillahnya sekarang kita bisa merealisasikan itulah untuk tur ke 5 kota. Betul. Nah ini Lexiconsert juga kan kabarnya akan menggabungkan nih seni visual dan juga musik. Gambarannya seperti apa sih kira-kira nanti? Ini yang membuat sangat exciting itu adalah aku ikut turun terjun dalam memikirkan konsep visualnya, lightingnya ingin seperti apa, sedetail itu. Jadi kita menggabungkan musiknya dengan si visualnya tuh amat sangat detail lah. Jadi itu yang akan menjadi sebuah experience yang berbeda pada saat nonton Lexiconsert. Oke, nah tadi kamu juga sempat bilang bahwa ini tertunda selama 2 tahun karena pandemi COVID-19 begitu ya. Tapi kira-kira nih nanti seperti apa gitu gambarannya setelah 2 tahun nggak ketemu dengan Isyana Nation gitu nantinya. Apa sih kejutan sedikit aja yang akan dibawakan nanti gitu? Kejutannya adalah akan membawakan lagu baru yang baru aku rilis 1 Juni kemarin. Itu judulnya My Mystery. Itu akan si Lexiconsert Jakarta ini sebagai kota pembuka akan kita bawakan My Mystery secara live. Oke. Kalau kita ngomongin soal Lexicon lagunya sendiri kan sudah pernah dibawakan live waktu itu ya di salah satu ajang pencarian bakat. Iya. Terus respon dari Isyana Nation saat ini seperti apa? Aku cukup kaget ya karena ternyata yang nonton banyak. Terus waktu itu kan sempat memang terjadi tragedi aku menitikan air mata setelah menyanyikan lagu itu pada saat juri-juri komen gitu kan. Ya aku nggak pernah nyangka aja ternyata respon dan animo terhadap Lexicon tuh bisa sebesar itu. Karena kan itu cukup berbeda gitu ya dengan album aku yang sebelumnya. Betul. Tapi ternyata masih banyak Isyana Nation pendengar yang dari dulu sampai sekarang masih stay. Dan ternyata aku malah melebarkan segmentasi aku ke pendengar yang baru. Oke, jadi memang menampilkan sisi lain begitu ya, tapi sisi yang lebih sudah melewati proses pendewasaan lah gitu. Masih Isyana lagi juga sebenarnya. Sisi yang sedikit berbeda. Begitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal konser, sebenarnya pas zaman pandemi kemarin kan juga banyak yang buat konser secara online. Betul. Begitu pula kamu begitu ya dengan Lexicostic gitu pada Mei 2021. Ya? Iya. Udah lupa tahun. Iya. Dan sebenarnya apa yang menjadi pembeda dengan Lexiconsert nanti? Yang akan berbeda pastinya konsep akan jauh lebih matang. Terus juga secara desain panggung juga semuanya sudah dipikirkan secara matang lah semuanya. Kemudian rasanya, energinya juga akan berbeda. Karena menurut aku sendiri album Lexicon dan karya-karyaku yang setelah itu sangat bisa dirasakan dengan menonton live performance-nya. Bisa disampaikan pesannya tuh harus nonton live sih. Virtual tuh beda kan, nggak ada rasa secara langsungnya, energinya, auranya. Gitu ya. Lebih enak kalau misalnya konser secara langsung, jadi kan bisa rame-rame sing along gitu. Energinya bisa sama-sama dapat begitu ya di sana ya. Kalau kita ngomongin soal album gitu, Lexicon sendiri. Kalau misalnya ini kan bisa dibilang tadi kamu bilang tetap Isyana tapi menampilkan sisi sedikit yang lebih berbeda begitu ya. Contohnya ada Il Sogno dengan Dead Squad gitu yang bisa dibilang blow our mind. Karena berbeda banget gitu. Proses kerjasamanya waktu itu seperti apa? Kalau sama Dead Squad, jadi sebenarnya lagu Il Sogno itu udah keluar duluan sendiri. Nah terus tiba-tiba di suatu acara off air, pembuat acaranya menawarkan gimana kalau Isyana collab sama Dead Squad. Aku juga nggak pernah kebayang sih perjalanan karir aku bahwa akan ada inisiasi dan ide seperti itu kan. Ternyata keduanya berkenan, keduanya sama-sama ingin eksplorasi. Itu bener-bener langsung sat-sat gitu loh. Nggak banyak pertimbangan dan nggak banyak diskusi. Kita langsung jalan rehearsal, akhirnya jadi. Dan ternyata
kolaborasinya bernafas panjang. Setelah itu akhirnya sampai dikeluarin di digital platform. Jadi Iya. ada Il-Sogno versi Dead Squad gitu. Iya, kalau dilihat juga kan emang rame banget di sosial media saat itu pas pertama kali keluar ya kan. Mulai dari YouTube rame banget soal komen-komennya ya kan. Jadi seperti menggabungkan dari dua fans nih. Dari Iya, Dead iya, Squad iya. juga rame ke sana ngumpulin, dari Asian Nation juga Iya, rame di iya. sana gitu ya. Tapi bisa dibilang apa? Seru gak sih untuk kolaborasi dengan yang tadi kamu bilang seperti nggak terbayangkan gitu Sama sebelumnya? band death metal gitu ya. Nagih kalau boleh jujur ya. Karena memang di dalam dunia seni, dalam dunia apapun ya, kolaborasi itu selalu penting. Selalu harus, terus kita harus mau bereksplorasi, belajar. Karena aku jadi belajar banyak hal baru. Belajar banyak lah dari Mas Tepi dan teman-temannya gitu yang membuat aku jadi selalu ingin nagih untuk berkolaborasi dengan yang lain-lainnya lagi gitu. Oke. Nah tadi kalau kita ngomongin soal Il-Sogno, tadi kamu juga sempat bilang soal My Mystery begitu ya. Itu. Ini kan muncul 1 Juni, ini benar-benar lagu baru keluar dan nuansa dari Il-Sogno juga masih kental banget. Konsepnya seperti apa sih? Konsepnya sebenarnya jadi sebelum Il-Sogno kan ada Unlock the Key, terus Il-Sogno, terus My Mystery. Ini sebenarnya rangkaian aku menuju ke album keempat. Oh. Jadi bisa dibilang My Mystery itu adalah single ketiganya. Jadi masih ada benang merah di situ lah. Masih jenis-jenisnya masih progressive rock dan kayak gitu-gitu. Iya, makanya kental banget nuansanya. Terus kalau aku baca nih di Iya. kolom-kolom komentar, mulai dari teasernya aja juga udah mulai rame begitu ya. Banyak yang nanya, kira-kira akan dibawain live gak sih nanti? Ya, ya pemirsa akan aku bawakan live di Lexi Concert. Berarti pertamanya nanti debutnya akan di yang Jakarta nih. Jadi Oh, teman-teman iya. semua harus nonton karena kalian harus menyaksikan My Mystery secara live untuk pertama kalinya. Tanggal 3 nanti Juni, ya? ya. Betul. Nah ini kalau bisa dibilang ini menampilkan the real Isyana atau hanya satu sisi dari Isyana, masih ada Isyana-Isyana yang lain gitu yang akan ditampilkan nantinya? Atau seperti apa? Ada segala macam Isyana kayaknya nanti di konser itu ya. Pokoknya Isyana yang paling lepas lah, yang paling jujur, yang apa adanya akan ada di Lexi Concert. Oke, tadi kamu ngomongin soal menuju ke album berikutnya, album keempat Betul. begitu ya. Kira-kira proyeknya seperti apa sih? Apakah ada kejutan lainnya atau masih di benang merah yang sama? Di benang merah yang sama, tapi akan ada kejutan-kejutannya, kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa musisi lain lah. Gitu. Udah ada di pikiran dan sedang dalam proses. Oke. Kalau after dari Lexi Concert sendiri yang paling dekat ada proyek apa sih? EP, Oh EP, oke. Itu rencananya akan keluar kapan? rencananya sih akan keluar bulan Juni, rencananya ya. Oke, ini Lexi Concert kan yang terdekat di Jakarta, tanggal 3 Juni begitu ya. Ada di mana aja sih? Nanti di Jakarta itu di Hall Basket Senayan, kemudian kita lanjut Bandung, Semarang, Surabaya, dan akan ditutup di Bali. Wah, lumayan kota-kota besar semua se-Indonesia begitu ya. Jadi akan lebih seru juga di sana. Tapi tadi kamu juga sebutin bahwa salah satu single terbarunya My Mystery kan akan dibawakan di sana. Coba sedikit dong kasih bocoran di sini. Jadi kita curi start duluan ya. Boleh, Kamu akan boleh, nyanyiin boleh. live pertama kali di CNN Indonesia. Coba. Nyanyiin sedikit verse-nya ya. Ya. I have a little story, don't tell anybody. Please listen carefully. It's about this little buddy. Yeah. She's been living with me. I call my diary. She has been keeping all my biggest secrets a mystery. Oke, selengkapnya nanti langsung harus datang di Lexi Concert nanti begitu ya. Dan jangan lupa juga kalian bisa dapetin semua info tentang Lexi Concert itu di @sarasvatistage, Instagram Oke, @sarasvatistage. baik, sukses pokoknya untuk Lexi Concertnya dan juga yang Thank terdekat you. ada EP-nya di bulan Juni nanti ini Ya. akan keluar. Pokoknya sukses selalu, semoga semua persiapannya juga lancar. Amin, thank you. Begitu, kalau begitu kita sudahi dulu Showbiz Corner di minggu ini. Saya Reza Helmi pamit, sampai jumpa. Bye. Terima kasih ya. Terima kasih.